Nah, oleh karena itu, supaya sama ya total antara permintaan dan kapasitas, maka kita harus menambahkan kapasitas di sini. Nah, untuk menambahkan kapasitas, maka di sini harus kita tambahkan baris ya. Kita tambahkan satu baris sebagai bantuannya. Nah, kita misalkan di sini adalah ketika kita nambahkan tempat tujuannya ya tempat asalnya itu misalkan X4. Nah, karena ini hanya sebagai baris bantuan saja, maka harganya kita misalkan Rp0 ya. Biayanya itu Rp0. Nah, kemudian banyaknya di sini kapasitasnya ini supaya sama 480 ini 510, maka ini kita tambahkan 30 ya. Nah, coba setelah kita total berarti dapat sudah seimbang di sini ya. Ini sudah seimbang. Oke, nah di sini karena ini sudah seimbang, kemudian yang baris tambahan ini kita tandai aja dengan warna yang berbeda ya. Oke, nah kalau sudah seimbang sama antara permintaan dan kapasitas, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu seperti menyelesaikan masalah transportasi pada umumnya, yaitu mencari dulu program awal ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 3 metode untuk menyusun program awal dari masalah transportasi. Yang pertama ada NWC, kemudian ada FAM, dan yang ketiga ada inspeksi ya. Nah, saudara bebas memilih satu dari ketiga metode tersebut. Nah, namun di sini metode yang akan saya gunakan yaitu inspeksi ya. Saya menggunakan metode inspeksi. Nah, di sini bisa kita copy dulu ya tabelnya. Nah, kalau sudah ini kita buat modenya teks saja. Oke. Nah, kita tahu bahwa inspeksi itu berarti kita memilih atau mengisi dulu di biaya terendah. Nah, tapi biaya terendahnya bukan untuk yang biru ini tidak ikut hitungan. Ini nanti terakhir ya. Jadi kita lihatnya dari sini dulu. Karena kita anggap ini tadi semu. Ya, jadi yang kita gunakan yang ini. Nah, kemudian kita isi yang terendah ada 6 di sini. 6 itu bisa diisi maksimal dengan 120 ya. Nah, berarti ini habis. Ini juga habis. Di sini juga 0. Nah, yang kedua ada 10 di sini ya. 10 bisa diisi maksimal dengan 150. Oke, 150. Nah, maka ini sudah habis dan di sini sudah 0. Nah, kemudian ada 12 dan 12, ada 2. Ini dulu boleh kita isikan. Ini kalau diisi 150 nanti ini kelebihan ya, maka kita pakai 30. Cukup 30, maka ini sudah habis. Dan di sini juga sudah habis tentunya. Nah, ini tinggal 120. Oke. Nah, ini sambil dicek juga. Oke, ini 180, 120. Nah, kemudian ada 12, 16, maka jelas kita pilih yang 12 ya. Kita pilih yang 12. Yang bisa kita isi maksimalkan di sini yaitu karena di sini sudah ada 120, ini 290 ya, maka ini masih sisa 90. Nah,
masih sisa 90. Kalau ini tak masukkan 180 nanti kelebihan, maka ini 90. Nah, maka ini sudah 0. Nah, kemudian yang ini, kalau ini saya masukkan 120, maka nanti ini kelebihan. Maka ini, nah ini hanya bisa, ini masih sisa 90 ya. Maka ini hanya bisa 90 saja. Nah, ini 90. Ini harusnya tadi 16 ya. Oke. Nah, maka ini sudah 0. Ini sudah nol juga. Nah, ini 0 ya. Coba kita cek. Oh, maaf. Ini kan 150. Berarti ini masih kurang 30 ya. Ini masih kurang 30. Nah, berarti 30-nya kita masukkan di sini. Ini 30. Oke, ini sudah 0. Nah, saudara bisa cek di sini ya. Jadi totalnya harus sama dengan soalnya. Di sini 150, oke. Ini 210. Kemudian ini 150. Nah, kemudian yang ini ada 180, 120 sama 180. Ini 30. Nah, berarti ini sudah sama ya totalnya dengan yang ini. Nah, kalau sudah, maka kita bisa mencari program perbaikannya. Oke, program perbaikan. Ini bisa kita copy. Ini aja, ini kita copy. Nah, kemudian yang ada isinya di sini ada dulu. Ini ada 120, 30. Ini 16, 90. 6, 120, 12, 90, 10, ini 150. Oke. Nah, ini masih ada di sini 30. Nah, ini saudara bisa menggunakan untuk mengecek apakah ini nilainya sudah optimal atau belum, bisa menggunakan metode stepping stone atau bisa juga dengan menggunakan MODI. Ya. Nah, ini bebas saudara mau menggunakan yang mana. Nah, kita lihat di sini ada berapa sel kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sel kosong di sini. Semisalkan kita ingin menggunakan yang stepping stone, ya. Nah, berarti kita cari ini merupakan sel kosongnya dulu yang mana. Sama ini nanti ada loop-nya. Nah, ini nanti OC-nya ya, OC-nya berapa? Oke, sel kosongnya itu ada sel 1, 2, kemudian ada, jadi yang terisi ini
tebalkan ya, tak tebalkan yang terisi. Nah, berarti yang belum ada 1, 2, sel 1, 2, kemudian sel 2, 1, ada sel 2, 3, sel 3, 3, sel 4, 2, 4, 2, dan yang terakhir ada 4, 3. Oke, nah kalau sudah kita cari loopnya ya. Nah, jadi pasangannya ini yang kosong. Nah, yang melalui bisa pakai ini, dan ini. Kalau ini kan nggak ada yang satu garis, berarti di sini pakai ini, kemudian ini sama ini. Oke, berarti bisa langsung kita tuliskan loopnya. Di sini ada 18 minus 12 tambah 16 dikurangi 12 ya. Atau bisa juga 18 kurangi 12 tambah 16 kurangi 12. Nah, ini berarti ini sama ini kan 6. 6 tambah 6, 22. 22 tambah 6. 22 kurangi 12, ini 10. Nah, kemudian yang ini, yang 21. Ini tak hilangkan dulu. 21 berarti ini, nah ke sini ini udah ketemu. Ini 21 berarti ada 8 kurangi 6 ditambah 16 dikurangi 12. Nah, maka hasilnya adalah 2 tambah ini 18 dikurangi 12 itu 6. Nah, kemudian yang 23 ini kita hilangkan dulu. 23 itu ini berarti kalau bawah nggak ada, ini berarti ini atas, kemudian ini, kemudian ada ini. Nah, ini satu ini, kemudian ini. Nah, ini berarti dipakai semua, ini hampir dipakai semua. Oke, berarti di sini ada 16 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 16 ditambah 12 dikurangi 6. Oke. Nah, ini berarti 6 tambah 12. 6 tambah 12 itu 18. 18 kurangi 16 itu 2. 2 berarti ini 14. 14 kurangi 6. 14 kurangi 6 itu 8. Nah, kemudian untuk yang 33 ini dirubah dulu. Untuk yang 33 berarti sini. Nah, ini berarti pakai ini, kemudian ada sini, ada ini sama ini ya. Jadi harus sel isi yang ada di membentuk loop itu. Maka di sini adalah 20 minus 16 tambah 12 kurangi 10. Nah, berarti 4 ditambah 12. 4 tambah 12 itu 16.
16 dikurangi 10 berarti 6. Nah, kemudian ada 42. 42. Nah, 42 berarti sini 4,2. 4,2 kan berarti ini. Nah, kita bisa pakai yang sebelah sini. Ini berarti 0 min 0 plus 16 min 12. Berarti hasilnya 4. Nah, kemudian untuk yang bawah itu ini bisa kita rubah dulu. Ada ini. Nah, ini berarti pakai ini. Ada ini. Berarti nanti di sini ada 0 kurangi 10 ditambah 12 kurangi 0. Maka hasilnya adalah 2. Nah, coba diperhatikan lagi, adakah di sini yang mengalami salah perhitungan? Kita cek coba. Coba yang 2,1. 2,1 kan tadi pakai satu, kita bisa pakai, nah ini dihilangkan dulu ya. 2,1 itu kan pakai ini ya. Nah, coba kita cek 8 kurangi 6. Oh, ini harusnya kebalik ini, maaf. Harusnya ini tambah 12 dikurangi 16 ini. Nah, ini. Maka hasilnya adalah ini sama ini 2 tambah 12 14 kurangi 16 ini minus 2. Nah, berarti ini masih ada yang minus, maka dapat dikatakan bahwa nilainya yang ini itu belum optimal ya. Jadi nilainya belum optimal. Nah, kalau belum optimal, maka kita lihat yang minus ini tadi. Nah, yang minus. Coba diperhatikan untuk yang minus ini, maka di sini program perbaikannya ada iterasi yang pertama. Oke, iterasi yang pertama berarti di sini nanti kalau dia 120 terlalu banyak, maka ini yang 90. Nah, berarti ini nanti berkurang 90. Ini berarti nambah 90, yang ini berkurang 90. Oke. Nah, maka dari sini, maka sel kosongnya ya. Sel kosongnya sekarang berubah jadi yang 16 ini. Nah, ini kosong. Kemudian yang ini ada 180. Yang ini ada 30. Oke. Nah, kalau sudah, berarti yang ini kita kembalikan aja.
Ini. Oke. Nah, ini sudah. Nah, saudara bisa memperhatikan bahwa ada perubahan sel kosong, ya. Yang awalnya sel kosongnya itu adalah 2,1, sekarang sel kosongnya yang 3,1. Ya, nah jadi diperhatikan di sini yang pakai 3,1 dia harus berubah ya, harus ini diganti. Jadi Kak, misalkan ini 12 tadi pakai 3,1 tidak? 12 awalnya kan pakai 12 ini. 12 awalnya menggunakan 3,1. Nah, maka dia harus diulangi lagi. Nah, maka di sini kalau misalkan kita mau lebih detailnya, maka harus dicoba dulu. Ada sel kosong yang mengalami perubahan, itu ada sel kosong 31 itu menggantikan 21. Oke, ini 31. Nah, kalau sudah kita cari loopnya untuk yang 12 berarti ini. Nah, maka di sini 12 itu 18 dikurangi 12 ditambah 8 dikurangi 6. Nah, maka di sini diperoleh hasilnya adalah 8. Kemudian yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini berarti 31. Nah, ini kita hilangkan dulu. 31 itu 31. Nah, 31 itu berarti ini kita menggunakan yang berisi ini. 31 berarti 16 dikurangi 8 ditambah 6 kurangi 12. Nah, ini dengan ini 8 tambah 6, 8 tambah 6 14 kurangi 12 2. Nah, kemudian ada 32 itu berarti 23. Nah, 23 berarti ini bisa kita pakai ini sama ini. Berarti di sini adalah 16 dikurangi 10 ditambah 12 kurangi 8. Jadinya 6 tambah 12 18 kurangi 8 10. Nah, kemudian yang 33 itu ini 33 ini ya. Jadi kita bisa pakai ini kemudian ini. Nah, kalau kita itu kan berarti ada ini sampingnya, sini ada ini, kemudian sini yang lurus. Nah, ini berarti 33 itu ada 20 min 12 tambah 6 min 8 tambah 12 min 10. Nah, kalau kita hitung berarti 8 tambah 6 14 kurangi 8 6 tambah 12 18 kurangi 10 8. Nah, ini berarti 8.
Yang 4,2 ya, yang 4,2 berarti yang sini ini bisa pakai ini sama ini. Nah, ini kita hilangkan dulu. Dipakai ini. Ada ini. Kemudian ini. Nah, sama ini. Berarti dia 0 min 0 ditambah 8 dikurangi 6. Nah, maka ini tetap 2. Nah, ini 2. Kemudian yang 4,3 ada 4,3. 4,3 berarti ini kita pakai ini, kemudian ini. Nah, ada ini sama ini. Berarti 0 dikurangi 0 ditambah 12 kurangi 10. Hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita lihat nilainya ini sudah positif semua ya. Maka bisa kita peroleh biaya untuk permasalahan ini yaitu, nah, tinggal hasilnya adalah yang yang sudah kita peroleh. Nah, ini berarti yang kita peroleh ada ini 2, 3, 4. Nah, ada 5 ya. Maka di sini biayanya yaitu 12 dikali 30 ditambah 10 dikali 150 tambah 8 kali 90 tambah 6 kali 30 tambah 12 kali 180. Nah, hasilnya yaitu untuk biaya minimumnya adalah 4.920 ya. Nah, jadi dia dengan iterasi diperoleh bahwa biaya minimumnya adalah ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kasus khusus masalah transportasi, di mana di sini yaitu tentang persediaan dari permintaan dan juga kapasitasnya itu tidak seimbang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.